Alter Ego Limek, kemenangan di depan mata. Jangan sampai ada blunder. Tembakan dilakukan. Berhasil Alter Ego untuk mengumpulkan sebuah WCD. Grand winner Chicken Dinner terbuka di hari yang kedua. Match yang ketiga, Sanhok menjadi saksi. Makan jangkrik, rasanya ketir. Makannya di Jepara. Jangan panik, jangan khawatir. Kita masuk Alter Era. Alter Ego sukses mendapatkan winner Chicken Dinner yang pertama mereka di babak Grand Final BLGC 2022, Sanskoy. Wow, saya juga nyebutnya bajai kalau lagi main PUBG. Saya juga, betul. betul. Tapi kayak dari tim IHC juga nampaknya kesulitan. Dari seorang Galtos dipulangkan dan dampaknya dari seorang Zio juga udah mulai ter-take down. Dan kali ini kita melihat juga POV-nya dari tim T2K. Jane coba untuk bisa memberikan lagi beberapa counter shot-nya. Akhirnya dari seorang Zio itu sulit sih untuk bisa dievakuasi. Posisinya bahkan tapping lagi menggunakan M4 dari seorang Jane. Sukses mengconfirm poin eliminasi yang kedua untuk T2K. Start yang mulus dimiliki oleh tim T2K di match kali ini. Setelah start tidak terlalu mulus di match yang pertama dan juga match yang kedua. Match pertama bahkan mereka melakukan sebuah start yang cukup buruk. Windy keculik 3 pemain. Di match yang kedua lebih baik sebenarnya, tapi masih keculik juga 1 pemain. Kali ini mereka belum keculik, bahkan mereka sudah mulai mendapatkan elimination demi elimination. 2 elimination sudah dikumpulkan. Jimmy mendapatkan 1 knockdown tadi menuju ke arah lawannya kalau kita lihat. Wow, T2K juga kemarin mereka finishnya cukup bagus lah ya untuk starting pointnya. Tapi entah kenapa untuk dari game yang mereka laluin belum begitu baik. Tapi nampaknya lihat YOLO banget move on dari tim Nova akan bertemu juga nampaknya dengan tim FTN. Dan sekarang top menggunakan JP yang ingin dapat men-takedown kembali ke player di tim Nova. Dan akhirnya di counter kembali. Dan lihat Nova coba untuk bisa meng-counter kembali pergerakan dari tim FTE. 2 player down dari tim Stalwart. Cantik sekali tadi pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain Nova. 1 gerak ke kanan, 1 gerak ke kiri. Dipancing dari kanan, yang nembak yang di kiri. Itu yang membuat 1 player dari STE tak berdaya. Karena dia bingung mau nembak yang kanan atau mau nembak yang kiri. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Mas Ganteng Paraboy mencoba untuk bisa mendapatkan Scry di belakang sana. Tapi masih tertutup tadi angle shoot dari Paraboy menuju ke arah Scry. Wow, keuntungan yang harusnya bisa ada di pihak tim Stalwart. Tapi malah keuntungan tersebut masuk ke dalam tim Nova. Dan kali ini Yuhai melihat juga pergerakan seorang Frozen saling melirik nampaknya satu sama lain. Ada beberapa counter kembali, ada trading damage nampaknya dari seorang Frozen. Coba untuk bisa melari-larikan dirinya lagi untuk bisa melepaskan peluru panas yang datang dari tim Geek Fam Malaysia. Bagus, gocekan dari Frozen tadi kanan kiri akhirnya bisa masuk menuju ke area belakang dari batu. Dan kalau kita saksikan saat ini justru sebuah loncatan yang sangat baik bisa menghindari tembakan dari Batsker dari pemain Inco, tapi tidak dengan Nenek BT karena Nenek BT berada di arah yang berbeda. Sebuah derby Brazil terjadi di Sanhok kali ini, pertemuan antara Inco dan juga Alpha 7. 2 tim asal Brazil bertemu di satu tempat yang sama. Betul, dan lihat dari tim Inco juga nampaknya udah mulai regroup lagi. Dan dari sisi seorang Vitali coba untuk bisa ngeflank lagi ke bagian sisi sebelah kanan. Dicek dulu area spot yang masih ada di bagian area sekitar Alpha 7 sambil melihat juga mencari informasi untuk mereka bisa mendapatkan keunggulan dari atas posisinya tim Alpha 7 karena zonanya lihat sudah mulai semakin menghimpit lagi pergerakan dari tim Alpha 7, Sanskoy. Ya, menjadi pastinya cukup tricky untuk berbagai tim yang ada di area ini, terlebih untuk Alpha 7 seperti yang tadi sempat dibahas oleh Windy. Mereka harus segera bergerak dari area yang berbeda. Frozen sudah mengetahui adanya squash di sana, squash diincar, squash ditembak, tapi tertutup angle-nya. Hanya telat sepersekian detik saja Frozen. Kalau tadi dia langsung nembak mungkin saja ada 1 headshot yang bisa dia dapatkan. Setuju, dan juga ini Sanhok untuk di hari yang kedua cukup seru diberikan hari yang pertama karena mungkin dari segi zonanya sendiri mengambil sisi ke area utara dari Pulau Alpha itu sendiri. Dan kali ini nampaknya Alpha 7 masuk ke dalam kandang dari seorang Jimmy happy birthday, tapi nampaknya Jimmy melakukan naked story dan akhirnya Jimmy berhasil juga takedown yang kedua, tapi tidak untuk yang ketiga kalinya karena lihat dari tim Alpha 7 mereka lebih berkerumun dibandingkan dari seorang Jimmy yang seorang diri. Mafioso plus DBS menjadi pembeda di fight tersebut. Tapi hati-hati, Frozen datang dengan sebuah granat yang pastinya tidak dingin. Granat ini panas, granat ini meledak di sana dan Frozen mendapatkan knockdown dengan sebuah granat tersebut. Akan coba dihasilkan atau dihadirkan 1 mimpi buruk menuju Alpha 7. Dihabisi semuanya kah mungkin? 2 sudah pulang, sisa 1 yang terakhir. Akan coba dihabiskan semuanya. Tembakan dilakukan rata sudah. Alpha 7 pulang oleh Nova. Tapi kalau kita lihat Nova pun pulang. Paraboy, Mas Ganteng. Ya, oh my god. Aduh, Ganteng doang granatnya kena sendiri. Ya, sayang sekali. Paraboy. Adanya misplay dari seorang Paraboy. Mereka ataupun dia set up nades yang hanya akan merugikan timnya sendiri, padahal dia sudah menekan poinnya dengan Alpha 7. Tapi kita akan fokus kembali di tim Inco dari seorang Baker dan juga Vitali coba untuk bisa memberikan lagi perlawanan ke bagian depan dari tim Inco. Dan seorang Baker pun ter-takedown dan kali ini is okay. Coba untuk bisa lebih maju, kita mendapatkan lemparan nades yang cukup menyakitkan, membuat dirinya harus heal up sementara
waktu ini. Sangat disayangkan sebuah blunder tadi terjadi antara Paraboy dengan pemain-pemain Nova. Sangat baik Nova saat dia atau mereka memulangkan pemain-pemain Alpha 7 tapi tidak berhasil menyelesaikan fight tersebut dengan mulus. Pulang ke lobby. Kalau kalian tanya kenapa, kebanyakan disorot kamera soalnya. Oh iya, tapi gak ada yang nyangka sih, Kiren itu ada Ya, granat dari tim Alpha 7 yang betul. kan masih sisa. Ternyata dari seorang Paraboy, tapi kita akan Ya memang musuh terbesar adalah diri sendiri, Windy. dirinya sendiri. Betul, Betul. Sanskrit, tapi kita akan lanjut lagi untuk game yang masih berlanjut dari Sanhok sendiri. Dan banyak banget player-player mungkin udah mulai kesulitan dengan Blue Zone. Dan kali ini Kangzok pun kesulitan. Diberikan tembakan lagi pressuring fire dari seorang Yuha yang sukses men-take down satu player dari tim Burira. Sejauh ini kita menyaksikan bagaimana Yuhai bersama dengan Geek Fam bermain dengan cukup baik di hari yang kedua. Terus meningkat kualitas permainan dari Yuhai dengan timnya. Karena kalau kita lihat di match pertama, match kedua, bahkan saat ini masih terus baik mereka bermain. Dengan permainan stabil seperti ini, bukan tidak mungkin Geek Fam bisa berada setidaknya masuk ke top 5 atau justru top 3 atau bahkan top 3 maksud saya. Dan ternyata Inko pun pulang menuju ke arah lobby tertangkap oleh pemain-pemain dari FF. Wow, tiba-tiba sudah ada 3 tim yang langsung pulang ke area lobby. Ada Inco, ada Nova, ada Alpha 7. Bahkan itu ketiga tim yang ada di puncak klasemen. Top 4 kita udah mulai berguguran 3 player ataupun 3 timnya Sanskui kali ini. DRS yang sedang kita pantau untuk sementara waktu. Di depan dari DRS ada tim lain, ada S2G di depan sana. S2G masih lengkap dengan 4 pemain. S2G pun ingin posisi yang pertama. 4AM bergerak, 4AM sedang berada di peringkat ke-8 klasemen sementara. Mereka ingin lebih tinggi lagi, mereka harus menuju ke arah circle. Tapi apa yang dipilih? Keputusan dari 4AM ini cukup tricky, Windy, kalau kita lihat karena mereka berada di arah compound yang bisa dilihat. Dan compound ini masih cukup jauh untuk menuju ke arah circle selanjutnya. Wow, bermain perlahan tapi nampaknya dari tim 4AM. Mereka memilih untuk bermain di bagian area B bercircle-nya untuk kali ini. Dan lihat mereka juga memantau ke bagian area perbukitan yang juga nampaknya udah mulai kedatangan tamu lainnya dari T2K, Sanskoy. Satu yang harus saya katakan di sini adalah ini zonanya Alter Ego Limax, Windy. Wow. Kita lihat dari segi zona Alter Ego masih terus masuk ke dalam zonanya. Walaupun memang saat ini hanya Conbit yang masuk, tapi bukit-bukitnya sudah mulai dikuasai oleh Alter Ego. Ini adalah satu kabar yang sangat baik untuk mereka. Ini adalah kabar yang harus mereka jadikan sebuah informasi dan akhirnya menjadi sebuah gameplay yang mulus untuk mereka mendapatkan WWCD. Setidaknya membuka WWCD di PMGC. Amin, dan juga seharusnya mereka bisa beberapa dapetin poin eliminasi dari nyadurin tim-tim yang mungkin terlambat masuk ke area zona. Ya. Karena mereka juga pasti bisa nge-gatekeeping untuk tim-tim lain dan nampaknya terbukti itu Ini dia. mendapatkan posisi dari seorang memory dari tim Wolf. Sudah dimulai ternyata apa yang tadi saya katakan. Fnatic pun sama mendapatkan memori menjadi confirm elimination. Legend tumbang Stone dengan DBS yang mendapatkan satu pemain headshot tadi. Potato kembali mendapatkan pemain Wolf. Remember didapatkan satu knockdown tersebut. Tembakan bisa dilakukan dan Remember terhadap Blue Zone. Remember menjadi elimination untuk Potato. Wow, Remember yang tadi benar jadi halas banget untuk game sebelumnya. Akhirnya take down kembali oleh tim Alter Ego, tapi Vampire lagi dan lagi. Mereka finish di hashtag yang ke-13. Mereka belum step up Sanskrit selama 3 game. Ya. Vampire belum bisa menunjukkan performa terbaik mereka seperti waktu kita bisa melihat di PMWI ataupun di Liga kemarin, Sanskrit. Snipe juga mendapatkan Delta X, tapi kalau kita lihat Jane coba datang mencari Lil Boy. Lil Boy ketahuan, Lil Boy melakukan pick tipis saja menuju ke arah jendela. Sudah mulai datang, bahkan sangat rapat. DBS digunakan, DBS disiapkan. Lil Boy saat ini bersiap juga tidak hanya dengan DBS dari rekannya tadi, tapi juga UMP. 35 peluru sudah ada di UMP dari Lil Boy. Tapi Jane tidak terburu-buru, dia terus muter-muter saja nunggu Rick datang ternyata. Wow, dan hati-hati dalam lemparan nades dari seorang Jane masuk ke dalam area compound mereka. Makin itu dia ada nades balasan didapatkan dari seorang Kowalski, menumbangkan 21 player dari tim T2K, yaitu seorang Jane. Ya, Sen yang ada di area yang cukup jauh, mampukah dia? Ternyata mampu untuk mendapatkan satu knockdown. Elimination pun didapatkan oleh pemain tersebut. Sen membuat timnya tidak dapat elim untuk di match kali ini. Main MP, gak ketahuan. Aku adalah rumput. Itu yang coba dikatakan oleh main MP di match kali ini. Dia hanya melakukan proning saja. Rebahan adalah kunci. Masih menjadi satu hal yang perlu diperhatikan di Sanhok, Windy. Yang daripada di belakangnya itu ada tim Bayern Flux yang bisa banget memberikan backstepnya ke seorang main MP. Tapi main MP sepertinya Sanskui masih bisa berkamuflase di dalam area rumputnya masih dia miliki. Dan kali ini Soul K coba mencari informasi dan akhirnya dominating
dari tim yang luar biasa dari T2K. Dan kali ini kita fokus kembali dari seorang main MD, masih belum terlihat, masih belum bisa ketahuan juga posisinya. Dan 4AM udah mulai berpindah juga mengambil ke bagian area pos kecil. Dan akhirnya dari seorang God Show kayaknya akan coba mengambil inisiasi untuk dia bisa mendapatkan lagi ataupun mencari informasi. Nah, kita lihat dulu nih, ini adalah replay tadi. Iya. Di saat Envy berhadapan dengan pemain-pemain dari tim Alpha 7, granat udah dilempar duluan, granatnya di sini Windy, meledak dan dua-duanya pulang ternyata. Nah ini, granat Paraboy tersebutlah yang membuat akhirnya Envy pulang. Karena granatnya belum sempat di-cook ya sama Paraboy ya. Belum matang granatnya tadi. Belum matang dan Kaget sebenarnya, tapi tetap happy. Tetap ketawa ya? Ketawa ya Bisa kan? ya? Itu Bisa ketawa ya, tetap ketawa ya. Biar nanti untuk next gamenya mereka akan coba untuk bisa lebih bangkit lagi karena dari tim Nova udah mulai on track banget, tapi lemparan Nancy itu hampir mengenai posisi seorang Soulkey dan Fireflux masih bisa survive dan akhirnya NMD bangkit melihat Desert Socket, tumbangan lagi terjadi, bahkan ada counter diberikan juga dari tim Fireflux. Fireflux mendapatkan satu pemain yang tadi menjadi duri untuk mereka, menjadi batu sandungan untuk mereka, yaitu Main Nempi. Kita menyaksikan untuk saat ini di area atas, Alter Ego masih mendapatkan area yang cukup nyaman. High ground mereka miliki. High ground ini menjadi keuntungan. High ground ini harus menjadi modal berharga, modal yang bisa dijadikan sebuah winner-winner chicken dinner. Tergantung eksekusinya seperti apa dari mereka. Dan mereka harus bisa mendefense, mempertahankan area kekuasaan mereka kali ini. Dan kali ini kita pantau kembali dari tim Geekfam Malaysia, digempur nampaknya habis-habisan oleh tim 4AM. Bagian belakang didapatkan S2G, cukup kesulitan untuk bisa masuk ke dalam area place, bahkan headshot didapatkan juga oleh seorang Giante yang diarahkan ke seorang Yuhai, tapi Renzi pun ter-takedown dari angle-nya seorang Mika. Mika dipulangkan karena ternyata ada satu pahlawan untuk S2G bernama Silas. Gocek kanan kiri, Renalre dapat Silas. Ini adalah sebuah defensive kuat yang dimiliki oleh Alter Ego Liveback Windy. Yes, tambahan poin eliminasi kembali didapatkan oleh tim Alter Ego. Dan kali ini kita pantau kembali Alter Ego semakin mendekati dengan lawan-lawan mereka. Desert Bonatic sudah masuk ke depan lagi. Ada seorang Kals yang mungkin bisa depan juga untuk angle view-nya ke seorang Bonatic. Tapi kali ini kita masih memantau juga dari sisi bagian high ground pun dijaga posisi oleh seorang Conbit. Ini adalah momen yang cukup genting untuk Alter Ego. Momen yang akan kita nantikan bersama. Svan sudah terlihat dia ditembak dengan cukup mudah oleh seorang Lau dari Influence Chemin. Lau tidak hanya mencari satu pemain yaitu Svan, dia mencari lagi. Apakah ada rekan dari Svan di situ? Tapi tidak ada siapapun. Ternyata Alter Ego Renalre kembali mendapatkan satu lagi. Renalre adalah pemain yang cukup spesial di tubuh Alter Ego Liveback karena dia berpengalaman di PMGC 2020. Ya, betul, dan lihat top 6 untuk tim Alter Ego di game kita yang ketiga pada hari ini dari tim Influence Carmen. Masih coba untuk bisa mendapatkan lagi area sisi bagian high ground yang jaga habis-habisan oleh tim Alter Ego. Potato menjadi palang pintu untuk tim Influence Carmen. Dan informasi yang harus saya katakan kepada kalian, setelah terpuruk berbagai match, dilewati berbagai match, akhirnya Alter Ego keluar dari dasar klasemen. Saat ini Alter Ego berada di peringkat yang ke-15. Knockdown didapatkan oleh Bonbit menuju ke arah Influence Chemin. Elimination bisa dikumpulkan kembali, masih bisa ditambah, sudah 5, terus tambah lagi, dan tambah lagi agar menjadi banyak elimination dan bisa membuat Alter Ego naik menuju peringkat yang lebih tinggi lagi, Windy. Wow, itu yang pasti kita harapkan semuanya untuk Alter Ego bisa kembali mendulang lagi kesuksesan mereka, bahkan jauh lebih baik diberikan game yang sebelumnya. Dan Potato udah bergerak lagi, coba menggali informasi ke bagian bawah dari tim Influence Camin, tapi Fireflux juga nampaknya dari seorang Hack masih tertahan, bahkan dari seorang Blue tertangkap juga oleh seorang Chaos, dan akhirnya Corbin membuka tembakan kembali ke tim Influence Carmen, ditargetkan ke seorang Shallow, dan kali ini hati-hati Potato juga terkena counter, tapi Potato mendapatkan posisi dari Chaos, bahkan 2 player down didapatkan oleh tim Alter Ego. Masih kita lihat perjuangan demi perjuangan dari anak bangsa dari tim Alter Ego Liveback. Potato, pemuda yang ingin mendapatkan elimination, pemuda yang ingin membawa timnya setidaknya mendapatkan WWCD di tanah sendiri. Sebagai tuan rumah, Alter Ego ingin menghadirkan WWCD tersebut menuju ke Indonesia. Tembakan akan segera dilakukan karena Chioski berhasil untuk di-revive, tapi saat berlari justru gak ada yang nembak, Windy. Wow, dan akhirnya coba mungkin akan diambil alih posisinya oleh seorang Conbit yang coba mencari lagi untuk posisi akhirnya Potato mencoba duel dan yang tersebut diberikan oleh Potato dan Kawaki meng-counter posisi yang tim Alter Ego karena Potato terbuka, tapi bagian sisi lainnya Fanatic kembali mendapatkan kakaknya dari tim F2J pun pulang di hashtag yang kelima. Dan kita menyaksikan bagaimana Influence Chemin pulang semua. 10 elimination dikumpulkan oleh Alter Ego Liveback. 10 elimination yang berharga. Setidaknya ini adalah elimination yang mereka butuhkan untuk kembali naik. 10 elimination yang harus terus bertambah, Windy. Wow, Alter Ego is unstoppable kali ini Saskui, dan dari tim Fireflux
dia juga mengeliminasi untuk player terakhir dari tim BNR. Lihat tonton, tim Alter Ego hanya tinggal melawan satu player terakhir dari tim Firefly. Kita menyaksikan momen of truth. Ini adalah detik-detik kemenangan Alter Ego Limex. Kemenangan di depan mata. Jangan sampai ada blunder. Tembakan dilakukan. Berhasil Alter Ego untuk mengumpulkan sebuah WCD. Grand winner Chicken Dinner terbuka di hari yang kedua. Match yang ketiga. Sanhok menjadi saksi. Makan jangkrik rasanya ketir. Makannya di Jepara. Jangan panik, jangan khawatir. Kita masuk Alter Era. Alter Ego sukses mendapatkan winner Chicken Dinner yang pertama mereka di babak Grand Final BMGC 2022 Sanskoy. Wow.